Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin meresensi buku, yaitu buku novel Matahari karya Terelie. Sebelum kita mengetahui atau meresensi buku, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kayla Rizky Ramadhani. Saya berasal dari 11 MIPA 5 dan ada pada absen 16. Nah, sebelum kita tahu mengenai cerita atau sinopsis tentang buku Matahari karya Terelie ini, saya akan menyebutkan atau memberitahu identitas bukunya. Jadi judul bukunya itu adalah Matahari, penulisnya karya Terelie atau oleh Terelie, penerbitnya oleh PT Gramedia Pustaka Utama, lalu tahun terbitnya pada tahun 2016. Jumlah halamannya ada 400 halaman. Nah, buku Matahari karya Terelie ini menceritakan 3 orang remaja yang masih berpendidikan sekolah menengah atas yang yakni bernama Ali, Raib, dan Sally. Ali, Raib, dan Sally ini adalah teman di SMA. Nah, Raib dan Sally ini memang bersahabat sejak lama karena mereka teman sebangku sejak awal SMA. Berbeda dengan Ali, dia hanya seorang yang bergabung pada persahabatan Raib dan Sally. Ketiga sahabat ini adalah petualang dunia paralel. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Ali berasal dari klan bumi, Raib dia berasal dari klan bulan, lalu Sally berasal dari klan matahari. Buku Matahari ini adalah buku lanjutan cerita petualangan dunia paralel dari 3 sahabat ini. Buku sebelumnya ada buku bumi, buku bulan. Nah, pada buku ini menceritakan petualangan Raib, Ali, dan Sally dalam mencari klan bintang. Pada suatu hari, Ali diberikan soal dari semua buku-buku yang ada di perpustakaan sentral. Jadi perpustakaan sentral ini adalah perpustakaan yang berada di klan bumi yang dijaga oleh Alf. Nah, Ali ini membaca semua buku yang berada di soal itu, lalu ia mendapatkan informasi mengenai klan bintang. Dengan rasa penasarannya, karena Ali orang yang sangat penasaran ya, dia ini mengajak temannya yaitu Raib dan Sally untuk pergi ke sana. Namun Raib menolak karena ia sudah berjanji kepada Miss Selena dan rekan lainnya untuk tidak menggunakan buku kehidupan. Jadi buku kehidupan itu adalah buku yang bisa digunakan oleh ratu atau keturunan murni oleh klan bulan, yakni itu Raib. Jadi buku kehidupan ini bisa portal kemana saja, ke dunia para mana saja yang memang sudah pernah dilewati oleh buku kehidupan tersebut. Nah, karena Ali tetaplah Ali ya, ia masih bersikukuh untuk tetap ke sana. Ia mengatakan bahwasanya mereka bisa ke sana tanpa buku kehidupan. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya Raib, Ali, dan Sally memutuskan untuk pergi mencari klan bintang. Niatnya memang hanya ingin tahu saja dan memperluas ilmu mereka tentang dunia paralel. Namun siapa sangka ya, ini malah menjadi malapetaka bagi mereka bertiga. Mereka mendapatkan informasi bahwasanya klan bintang ini berada ada di perut bumi. Mereka mencari kesana kesini di bagian perut bumi, manakah posisi klan bintang tersebut. Sudah banyak sekali lorong, tempat, tikungan yang mereka lewati, dan pada akhirnya mereka menemukan satu lorong menuju lembah yang dijaga oleh penjaga lembah tersebut. Ya benar, lembah itu adalah salah satu perkampungan yang berada di klan bintang. Mereka tidak bisa asal masuk begitu saja pada lembah tersebut. Mereka perlu melawan penjaga lembah tersebut. Namun mereka kalah dan akhirnya tertangkap oleh penjaga tersebut dan dibawa ke salah satu rumah warga yang memiliki kekuasaan pada lembah tersebut, yaitu rumah Fa'ar. Fa'ar mengerti mereka ini hanyalah 3 orang remaja yang ternyata hanya berpetualang untuk mencari ilmu tentang dunia paralel. Kedatangan mereka bertiga ini terdeteksi oleh pusat kota, yaitu kota Zaramaraj. Dewan kota sangat tidak menyukai para pemilik kekuatan. Mereka sebelumnya memang sudah ingin kembali ke permukaan ya. Ali, Raib, dan Sally ini emang sebelumnya sudah ingin kembali ke permukaan, namun buku kehidupan mereka hilang dan ternyata buku tersebut diambil oleh sekretaris Dewan Kota Zaramaraj karena ia sangat terobsesi dengan kekuasaan. Jadi buku kehidupan ini itu bisa membuka buku
buku kehidupan ini bisa membuka buku. Ada satu buku yaitu buku kematian, yang dimana isinya ini adalah penjara bayangan di bawah bayangan, yang dimana isinya ini ada si Tampah Mahkota. Si Tampah Mahkota ini adalah seseorang yang memiliki ilmu banyak mengenai kekuasaan, ilmu dunia paralel, kekuatan. Pokoknya dia ini memiliki ilmu yang kuat lah mengenai dunia paralel ini. Dia ini memiliki kekuasaan yang besar di dunia paralel. Namun dia dipenjarakan, dan Dewan Sekretaris atau Dewan Kota ataupun Sekretaris Dewan Kota Zara Maraj ingin membebaskan si Tampah Mahkota karena ia juga terobsesi ingin menguasai dunia paralel. Maka dari itu Sekretaris Dewan Kota Zara Maraj ingin mengambil buku kehidupan di tangan Raib. Gitu teman-teman. Karena niatnya ingin membebaskan si Tampah Mahkota, tapi dengan otak yang cerdas, yang pintar, Raib Ali dan Sally tentunya tidak kalah begitu saja. Mereka memenangkan pertarungan dengan Sekretaris Dewan Kota Zara Maraj, yang dimana buku kehidupannya kembali ke mereka, dan Sekretaris Dewan Kota Zara Maraj ini masuk ke penjara bayangan di bawah bayangan. Bukannya bisa membebaskan si Tampah Mahkota, ya malah Sekretaris Dewan Kota lah yang masuk ke dalam penjara bayangan di bawah bayangan. Ia tidak bisa berhasil membebaskan si Tampah Mahkota berkat tiga sahabat itulah yang memiliki otak cerdas dan pintar gitu ya. Mereka bisa memecahkan dan mengatasi permasalahan mereka sendiri, dan mereka bisa kembali ke permukaan bumi dengan menggunakan portal buku kehidupan. Nah, segitu saja sinopsisnya. Apabila kalian ingin mengetahui cerita lengkapnya, ayo beli buku Matahari karya Terelie. Dan di sini aku ingin memberitahu kalian mengenai kekurangan dan kelebihan dari buku Matahari karya Terelie ini. Jadi adapun kelebihannya yaitu 1. Bisa melatih critical thinking dengan cara menceritai bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Dengan banyaknya permasalahan, dengan banyaknya pertarungan di buku Matahari ini bisa melatih pola pikir kita. Wah, bagaimana ya ini ketiga orang ini bisa mengatasi atau melewati permasalahan. Lalu yang kedua itu ceritanya benar-benar tidak membosankan. Ada banyak sekali cerita yang memang tidak terduga gitu guys. Jadinya ini tuh tidak membosankan. Lalu yang ketiga, ada ceritanya banyak mengandung pesan moral. Karena ini Terelie ya, tentu saja Terelie ini adalah seseorang yang cerdas, pintar. Beliau ini sangat banyak memberikan pesan moral pada cerita-cerita novelnya. Adapun kekurangan pada buku ini, yang pertama itu gaya bahasa yang berat, memakai gaya bahasa yang berat dan diksi-diksi yang rumit, yang memang belum tentu semua orang bisa mengerti dengan diksi tersebut. Maka dari itu kita bisa belajar guys gitu. Lalu yang kedua, ceritanya terlalu panjang. Dengan cerita yang tidak membosankan, tapi cerita ini terlalu panjang, terlalu meluak-liuk, yang dimana ini pun bisa membuat kita pusing gitu guys. Ini tuh kemana ceritanya. Jadi kita tuh benar-benar harus bisa fokus dalam membaca buku ini. Lalu ketiga, terlalu banyak plot twist. Dimana kalau misalkan terlalu banyak plot twist ini, kita tuh memang menarik sih, tapi kadang membuat kita jadi capek lah membacanya. Tapi dengan itu setiap buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri ya guys. Nah, maka dari itu sekian saja resensi buku yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila banyak perkataan dan kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.